Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 7. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskeun pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan para pasukan kerajaan yang datang ke kediaman keluarga bangsawan Hart untuk mencari Deon. Setelah mereka menanyakan tentang Deon, seorang pelayan keluarga Hart langsung menunjukkan bahwa yang bernama Deon adalah yang memiliki rambut putih dan mata merah. Saat didatangi oleh pasukan itu, Deon sangat panik dan ketakutan karena dia tak tahu alasan kenapa mereka mencarinya. Sambil mengepalkan tangannya, salah seorang prajurit itu berkata, "Cepat ikut aku, akan kujelaskan di perjalanan." Dia langsung meraih tangan Deon, sedangkan Deon di sana masih terlihat ketakutan sampai banyak sekali keringat keluar dari tubuhnya. Orang itu langsung menyeret paksa Deon dari kamarnya, sedangkan dua tentara lainnya meragukan kemampuan Deon karena Deon terlihat sangat kurus dan lemah. Mereka mengira bahwa Deon hanya akan dibuang ke medan perang. Namun kemudian Krull mencoba menghentikan mereka dengan berkata, "Tolong tunggu sebentar, kau pasti salah orang, pasti ada suatu kesalahan di sini." Lalu orang itu pun menjawab, "Keluarga Hart telah mengirim dokumen resminya pada kerajaan. Kami hanya menjalankan tugas. Jika kau merasa bahwa ini adalah kesalahan, coba tanyakanlah kepada orang tuamu." Setelah itu, para tentara kerajaan itu pun pergi dari rumah keluarga Hart sambil menyeret Deon bersama mereka. Sedangkan Deon sendiri di sana tampak masih kebingungan karena tak tahu dengan semua hal yang terjadi pada saat itu. Banyak pertanyaan muncul di pikirannya dan dia berpikir, apa orang tuaku memutuskan untuk mengirimku ke medan perang? Aku tak bisa melakukan apapun di medan perang karena tubuhku sangatlah lemah. Terus kenapa? Kenapa mereka mengirimku? Terbayang dalam pikirannya wajah dari ibunya yang sedang meminta maaf dengan wajah yang sangat menyeramkan. Deon semakin ketakutan karena bayangan pikirannya dan dia semakin panik. Deon mencoba berteriak untuk meminta pertolongan pada kakaknya. Tapi pintu dari ruangannya itu kini telah tertutup rapat seolah para penghuni rumah memang sengaja ingin mengusirnya. Karena hal itu wajah Deon terlihat sangat putus asa dan dia berpikir, apa mereka semua berharap aku mati? Ya, pada akhirnya mereka memang akan membuangku. Beberapa saat kemudian Deon telah berkumpul dengan orang-orang yang akan dikirim ke medan perang. Dan di sana dia memegang sebuah pedang besar yang diberikan padanya oleh seseorang. Orang itu di sana berkata, "Tidak lama lagi kita akan sampai ke garis depan. Jika kalian tidak ingin mati, maka berjuanglah sekuat tenaga karena tak akan ada yang menolong kalian." Di samping itu Deon mengeluhkan pedang yang dipegangnya karena terasa sangat berat dan tidak cocok dengan tubuh lemah yang dimilikinya. Sedangkan anak lain yang juga dikirim ke medan perang mulai membicarakan Deon. Mereka berkata, kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya keluarga bangsawan berada di tempat yang aman? Apa rumor yang mengatakan bahwa dia dibenci oleh keluarganya sendiri itu benar? Tapi setelah melihatnya, aku yakin dia sama sekali tak bisa menggunakan pedang. Dia pasti akan langsung mati. Deon di sana hanya bisa menangis meratapi nasibnya sambil terus bergumam dalam hatinya karena dia tidak mau mati. Mulai dari saat itulah kehidupan Deon berubah 180 derajat. Dia berjuang di tengah medan peperangan dengan tubuh kecil dan lemah yang dimilikinya. Deon terlihat sangat tak berguna. Dia hanya berdiri dan tak melakukan apapun di tengah-tengah medan perang. Pertempuran demi pertempuran terjadi, tiada henti dan setiap hari suara teriakan dan aroma darah tercium dari berbagai arah. Saat Deon sedang terdiam, dia menolehkan pandangannya karena ada seseorang yang tertebas di belakangnya. Orang itu tewas seketika dan mayatnya terjatuh mengenai tubuh Deon. Dia semakin ketakutan setelah melihat hal itu karena tubuh Deon sangatlah kecil dan lemah. Akhirnya dia pun ikut terjatuh bersama mayat dari seseorang yang tewas barusan. Di sana dia berkata dengan nada yang putus asa, Tidak, aku tidak mau mati. Aku tak mau mati di tempat seperti ini." Di samping itu terlihat seseorang yang telah mengangkat pedangnya untuk menebas Deon yang tergeletak di tengah medan pertempuran. Deon menyadari keberadaan orang itu dan dia masih menangis karena tak bisa melakukan apa-apa. Namun tiba-tiba seseorang datang menebas orang yang akan menyerang Deon. Di sana orang itu berteriak dengan sangat keras, "Bangunlah, sampai kapan kau akan
bertahan terus seperti itu. Jika kau tak bisa menggunakan pedang, gunakanlah senjata yang lain. Jika kau tak bisa menggunakan apapun, setidaknya gigitlah musuhmu. Aku tak peduli kau itu masih muda atau lemah, tapi karena kau berada di sini, kau harus berjuang untuk hidupmu sendiri. Lalu tiba-tiba sebuah dagger jatuh tepat di samping Deon. Ia langsung segera mengambilnya. Tangannya masih gemetaran dan dia masih sangat ketakutan. Air mata tak berhenti keluar dari wajahnya. Tapi wajah Deon tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan saat dia berpikir, orang itu benar. Aku tak bisa mati di tempat seperti ini. Aku harus tetap hidup bagaimanapun caranya. Sejak saat itulah dia memutuskan dan bertekad untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun berlalu, dia terus melewati hari-hari di tengah medan perang dengan membunuh musuh-musuhnya agar dia bisa terus bertahan hidup. Tak sehari pun terlewatkan tanpa pertumpahan darah baginya, sampai tiba di suatu hari dia berdiri di tengah-tengah mayat orang-orang yang telah ia bunuh. Tubuhnya mulai merasakan suatu gejala yang aneh, namun dia masih tetap berpikir untuk bisa kembali pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba muncul seseorang tak dikenal yang berusaha untuk menyerangnya saat dia terdiam memikirkan cara untuk pulang. Secara mengejutkan, Deon tanpa belas kasihan membunuh orang itu dengan sangat brutal hingga ia tewas. Pakaiannya dipenuhi dengan banyak sekali bercak darah, dan di sana ia terduduk di atas mayat yang telah ia bunuh sambil dikelilingi oleh orang-orang yang masih berperang dan membunuh satu sama lain. Beberapa saat kemudian perang telah selesai dan ada seseorang yang menginformasikan bahwa mereka yang ada di medan pertempuran mendapat hadiah dari kerajaan. Deon mendengar hal itu. Dia duduk di pojokan dan dia bergumam dalam hatinya, hadiah. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti itu setelah bertahun-tahun aku tiba di tempat menjijikan ini. Deon dari pojokan memperhatikan orang-orang yang mendapatkan hadiah dari kerajaan. Orang-orang tampak senang karena mereka mendapat sepucuk surat dari keluarga mereka. Dari pojokan itu Deon bergumam, memang apa yang diharapkan dariku oleh keluarga? Tentu saja tak ada yang mengirimiku hal seperti itu. Dibanding surat dari keluarganya, Deon malah mendapatkan surat dari barisan depan yang memberitahunya bahwa dia diangkat menjadi seorang komandan. Setelah memikirkan keluarganya dengan wajah menyeramkannya, Deon berkata, aku tak akan memaafkan mereka. Aku akan mengirimkan keluarga Hart neraka yang sama seperti yang aku alami sekarang. Beberapa tahun kemudian terlihat sebuah pintu mewah yang terbuka dalam sebuah rumah yang besar. Ternyata itu adalah rumah dari bangsawan keluarga Hart, dan terlihat di sana ada orang tua Deon yang sangat ketakutan karena melihat seseorang yang datang sambil menggusur mayat pelayan mereka. Orang itu kemudian melemparkan mayat yang digusurnya ke tepian ruangan itu. Tanpa disangka dia adalah Deon. Sambil mengacungkan daggernya, Deon berkata dengan wajah yang sangat menyeramkan, akhirnya aku bisa melakukan ini. Aku kembali ayah. Aku kesini untuk menyapa kalian. Orang tuanya di sana terlihat sangat ketakutan dan mereka kini telah semakin tua. Mereka tak menyangka bahwa Deon akan kembali ke rumahnya setelah mereka buang ke medan perang. Setelah itu Deon langsung menikam ayahnya sendiri untuk melampiaskan semua kekesalan dan penderitaannya selama dia berjuang bertahan hidup di medan perang yang sangat mengerikan. Darah keluar dari mulut ayahnya dan setelah itu dia langsung terkapar di hadapan Deon. Sedangkan ibunya di sana sangat terkejut karena suaminya mati seketika. Tapi Deon tak berhenti sampai di sana. Dia juga berniat untuk membunuh ibunya sambil mengangkat kembali senjatanya dan dia berkata, sudah bertahun-tahun aku menantikan hari ini. Akhirnya aku memenuhi hasrat keinginan terdalamku. Selamat tinggal. Dia tanpa ampun langsung menebas ibunya sendiri. Dan sekarang terlihat Deon yang berdiri di depan tumpukan mayat orang tuanya. Wajahnya sangat menyeramkan. Di sana dia merasa sedih, tapi dia malah tertawa dengan sangat keras. Lega sekali rasanya. Kalian seharusnya tak pernah mengirimku ke medan perang. Kalian seharusnya memperlakukanku dengan baik saat aku masih menginginkan kasih sayang dari kalian. Namun jauh di dalam dirinya dia merasa sedih. Tapi itu adalah hal yang selama ini dia inginkan dan nantikan. Tak lama setelah itu seseorang datang ke ruangan itu dan dia berkata, Deon, apa itu kau? Sambil memegangi pedang yang masih tertancap di tubuh kedua orang tuanya, Deon menangis setelah dia membantai keluarganya. Orang itu ternyata adalah Cruel. Dia mencoba kembali memastikan keadaan dengan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Deon menjulurkan tangannya masih dengan penuh tangisan dan dia meminta pertolongan dari kakaknya. Tapi di saat bersamaan dia berpikir, hah? Tolong?
kenapa aku meminta pertolongan? Setelah melihat itu, Cruel yakin bahwa Deon memang telah membunuh kedua orang tuanya. Dan dari situlah Cruel menjadi sangat membenci Deon. Cruel kemudian mengeluarkan pedangnya, kebencian menutupi akal sehatnya, dan dia berniat untuk membalaskan dendam orang tuanya pada Deon. Setelah Deon melihat Cruel yang mengeluarkan pedangnya, dia berpikir, aku ingat, dia juga adalah bajingan yang mengkhianatiku seperti yang lainnya. Tapi sesaat setelah itu Deon merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Dalam kepalanya itu seakan-akan muncul dua kepribadian yang mencoba menenangkannya dan juga yang mencoba untuk menyuruhnya agar dia membunuh Cruel. Pandangannya pun mulai memudar dan dia tak bisa melihat Cruel dengan jelas. Kemudian dia melihat ke arah telapak tangannya yang dipenuhi banyak darah dari orang tuanya. Dia kemudian sadar bahwa tubuh lemahnya telah sampai pada batasnya. Dia bergumam dalam hatinya, dasar tubuh lemah sialan. Aku tak boleh pingsan sekarang, aku harus membunuh Cruel. Di samping itu Cruel mengangkat pedangnya untuk mengeksekusi Deon yang telah berani membasmi kedua orang tuanya. Namun saat Cruel akan menebasnya, dia mendengar seseorang yang berteriak memanggilnya. Karena itu dia langsung kembali sadar. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah Lin, yang merupakan salah satu komandan dari sebuah pasukan yang dipimpin oleh Deon. Di sana Lin berkata, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan komandan? Sampai kau tak sadar kalau aku memanggilmu. Lin segera memberi hormat pada Deon, dan di sana Deon berpikir bahwa Lin adalah satu-satunya orang normal di antara semua orang gila yang mengelilingi kehidupannya. Tapi di sana Deon heran, dia bingung karena tiba-tiba dirinya berada di tengah-tengah acara perjamuan yang diadakan oleh kerajaan. Lin di sana mengkhawatirkannya dan dia berkata, kau terlihat tidak baik-baik saja komandan. Apa kau menerima berita buruk saat kau menemui Emperor? Deon tampak kebingungan, dia masih ingat saat dirinya diserang oleh sekelompok pasukan. Tapi dia tidak ingat sama sekali kapan dia sampai di istana kerajaan. Dan bahkan dia sangat heran karena melihat dirinya yang telah berganti pakaian. Selain itu dia juga tak tahu kalau dirinya telah bertemu dengan Emperor. Dan bahkan caranya bagaimana saat dia mengalahkan pasukan revolusi. Namun kemudian dia mengesampingkan hal itu dan dia mencoba berkata pada Lin, ngomong-ngomong ini perjamuan apa? Mendengar hal itu Lin langsung berkata, apa Anda bercanda? Anda datang ke sini tanpa mengetahuinya? Ini adalah perjamuan untuk menyambut pahlawan baru Empire. Lalu setelah itu terdengar Cruel yang berkata, kita di sini untuk merayakan keberhasilan dan debut dari Cruel Ha. Cruel mengatakan itu sambil berjalan menghampiri Deon dan dia berkata, aku tak menyangka kau akan datang Deon. Setelah melihat kakaknya wajah Deon berubah dan dia berkata, sialan, sekarang aku tahu kenapa aku mengalami mimpi buruk. Deon kembali melihat sosok kakaknya yang memiliki rambut berwarna hitam dan mata berwarna hijau yang menggambarkan keluarga Hart. Deon tak menyangka dirinya akan kembali melihat sosok itu dan bahkan dia tak ingin lagi bertemu dengan kakaknya. Cruel berdiri di hadapan Deon dan di sana suasana mendadak menjadi sangat canggung. Tapi kemudian Cruel memulai percakapan dengan berkata, saat aku melakukan ekspedisi beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan Zero Corps Commander dari Kastil Demon Key. Sambil mendengarkan hal itu, tangan Deon gemetaran karena dia sangka bahwa Cruel telah menyadari identitasnya di Kastil Demon Key. Lalu Cruel melanjutkan kata-katanya, ketika aku melihat Zero Corps Commander yang meningkatkan semangat para pasukannya dengan sangat mudah, aku jadi teringat padamu. Aku juga sering mendengar kalau kau juga bisa memimpin pasukan di medan perang dengan sangat mudah. Jika saja kami memiliki seseorang sepertimu di pihak kami. Deon sedikit terkejut karena mendengar perkataan dari Cruel, tapi kemudian dia tertawa dengan sangat keras sambil berkata, maaf, itu lucu sekali. Aku tak bisa menahan tawaku. Bisa-bisanya kau berpikir seperti itu. Aku tak punya alasan untuk bertarung di sisimu. Jadi berhentilah memikirkan keadaan seperti itu, kakak. Cruel mengerti dengan kata-kata Deon, tapi dalam dirinya dia berkata, matanya masih sama seperti dulu. Itu adalah mata yang tidak pernah memperlihatkan ketertarikan pada apapun. Sedangkan Deon sendiri dalam dirinya merasa sangat kesal dan dia bergumam, dasar Cruel sialan. Kemudian Deon membalikkan badannya dan mengatakan bahwa bintang perjamuan tidak seharusnya berbincang dengannya. Tapi dalam hatinya ia berkata, brengsek, daripada berbicara dengan bajingan itu, lebih baik aku makan puding saja untuk menghabiskan waktuku dengan baik. Sambil memakan puding yang ada di sana, Deon bergumam kembali, aku tak peduli dengan perjamuan ini. Aku hanya akan mencoba sedikit makanan lalu pergi dari sini. Tapi Cruel masih terus mengajaknya
berbincang dengan mengatakan beberapa kata pada Deon mengenai misi yang diterimanya. Di sisi lain Deon kembali bergumam, kenapa orang itu terus mengajakku bicara? Aku tak mau bicara denganmu brengsek, jadi cepatlah pergi. Tapi Cruel masih belum berhenti dan dia malah menanyakan keadaan Deon dengan berkata, "Apa kau terluka?" Deon semakin kesal, aura menyeramkan mulai keluar dari tubuhnya. Sambil meremas wadah puding yang dipegangnya ia berkata, "Kenapa kau sangat menggangguku hari ini? Aku bisa menjaga diriku sendiri, jadi kau tak perlu berpura-pura peduli seperti itu. Bahkan kalau aku terluka, aku tak akan memberitahumu sama sekali." Cruel hanya terdiam mendengar kata-kata dari Deon yang sama sekali tidak menghiraukannya. Deon berpikir bahwa Cruel hanya perlu mengamati semuanya dari samping, seperti yang telah dilakukan oleh Cruel selama ini. Seperti saat Deon diseret ke medan perang, dan Cruel hanya melihatnya tanpa melakukan apapun, dan justru malah memalingkan wajahnya saat Deon meminta pertolongannya. Suasana tiba-tiba kembali menjadi canggung, bahkan Lin sendiri sampai tak berani ikut campur dalam perbincangan mereka. Deon kembali memakan puding itu sambil bergumam, "Berbicara dengannya hanya membuang-buang nafasku. Seharusnya aku tak datang ke tempat ini. Datang ke sini hanya membuat moodku rusak." Cruel pun di sana merasa canggung, tapi dia masih mencoba untuk berbicara. Namun saat dia mulai akan berbicara, Starby tiba-tiba datang sambil berkata, "Sungguh hubungan persaudaraan yang sangat menyentuh." Karena melihat Starby, Cruel langsung menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, karena Starby adalah salah satu bangsawan paling penting di wilayah Empire. Kemudian sambil mengulurkan tangannya, Starby dengan senyumannya berkata pada Deon, "Conrad, sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu. Aku mendengar banyak tentang dirimu. Ini adalah suatu kehormatan." Deon melihat Starby yang mengulurkan tangan untuk menyapanya dengan tatapan yang seakan memandang rendah Starby. Lalu setelah itu dia memalingkan wajahnya seolah menolak sapaan dari Starby. Sontak karena peristiwa itu, semua orang di sana sangat heboh karena mereka terkejut oleh Deon yang mengabaikan sapaan dari salah satu bangsawan terpenting di wilayah Empire. Para hadirin di sana langsung membicarakan Deon dengan berkata, memang seperti itulah Deonhard. Dia bahkan menunjukkan sifat yang seperti itu pada bangsawan yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dirinya. Sedangkan Starby hanya terdiam tersenyum sambil menahan kekesalan dalam dirinya. Starby melihat sosok Deon yang sangat angkuh sampai tidak ingin berjabat tangan dengan dirinya. Di sisi lain, Deon sebenarnya sudah tahu bahwa Starby adalah salah satu bangsawan penting. Tapi sangat mengejutkan, ternyata Deon tak menjawab pesapaannya karena hanya mulutnya dipenuhi oleh puding yang dimakannya hingga dia tak bisa bicara. Selama Starby berbicara padanya itu, Deon menelan puding yang memenuhi mulutnya secara diam-diam. Tapi hasilnya malah seperti Deon yang menganggap rendah Starby. Dia melihat ke arah Starby dan dia bergumam, "Tunggu, sepertinya Starby sangat marah padaku. Bagaimana ini? Lupakan saja, akan kutelan pudingnya nanti saja. Yang terpenting aku harus menjabat tangannya lebih dulu." Namun tiba-tiba putra mahkota datang menghampiri mereka karena melihat situasi yang sudah panas. Dia mencoba mendinginkan suasana dengan berkata pada Starby, sedangkan Deon sendiri di sana masih menahan puding di mulutnya dan dia masih berpikir bahwa ia harus segera menyapa Starby. Karena putra mahkota yang datang, spontan Starby langsung meminta maaf karena membuat keributan. Putra mahkota itu bernama Elpidius. Dia menanggapi Starby dengan senyuman untuk menenangkan suasana. Tapi dalam hatinya dia bergumam, kenapa si Starby ini langsung mendatangi Count Deonhard tibanya di sini? Dasar bajingan licik. Ternyata hubungan keluarga kerajaan dengan Starby tak berjalan cukup bagus. Elpidius dengan semangat membaranya berniat untuk melindungi Deon dari si Starby yang licik. Sementara itu di sampingnya terlihat Deon yang memanfaatkan saat-saat itu untuk menelan puding yang ada di dalam mulutnya. Namun saat dia akan menelan pudingnya, tiba-tiba seseorang datang sambil berteriak lalu memeluknya dari belakang dengan sangat erat. Karena eratan pelukan itu, Deon sampai memuntahkan semua puding yang ada di dalam mulutnya. Orang yang memeluknya adalah putri dari kerajaan dan dia bernama Aletheia. Saat Ale melihat ke arah Deon, dia sangat terkejut sampai tak bisa mengedipkan matanya. Selain itu, Elpidius dan Starby juga langsung melirik ke arah Aletheia karena terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba.
Ternyata di sana Deon terduduk karena pelukan dari belakang yang diterimanya dari sang putri. Dari mulutnya terlihat sebuah cairan merah yang merupakan puding yang selama ini ditahannya dalam mulutnya. Tapi semua orang tak mengetahui ada puding dalam mulut Deon. Karena warna puding itu merah, mereka langsung kepanikan karena mereka kira cairan itu adalah darah dari Deonha. Saat Deon mencoba menelan puding dalam mulutnya, tiba-tiba sang putri memeluknya dengan menekan bagian perut hingga dia mengeluarkan semua puding yang selama ini ditahannya. Deon mencoba meluruskan kesalahpahaman itu dengan mencoba berkata bahwa itu bukanlah darah, tapi mulutnya langsung ditutup oleh Lin karena dia khawatir dengan keadaan Deon. Lin sangat menyesal karena selama ini ia tidak menyadari kondisi fisik Deon yang dalam keadaan buruk. Tapi Deon merengek dalam hatinya, sial, itu bukan darah, itu cuma puding, dengarkan aku dulu. Karena suasana yang sangat heboh itu, seseorang kembali menghampiri mereka. Ternyata itu adalah sang kaisar, dan bahkan dia datang bersama pelayan pribadinya yang bernama Nemesis yang merupakan hero pertama dari Empire. Karena kedatangan sang kaisar, Aletheia mencoba meminta maaf karena semua ini terjadi akibat dari kecerobohannya. Elpidius juga mencoba membantu Ale, tapi sang kaisar berkata, tak perlu khawatir, Kondeon adalah seorang hero, tidak mungkin dia memuntahkan darah karena seorang perempuan menabraknya. Dia diserang saat perjalanan ke sini, jadi mungkin itu adalah efek dari luka dalam yang diterimanya. Kaisar menawarkan untuk memanggil seorang dokter, tapi Deon menolaknya. Dalam hatinya Deon berkata, oh tidak, aku harus segera meluruskan ini sebelum kesalahpahamannya semakin membesar. Kesalahpahamannya malah semakin melebar, dan Kaisar mengira bahwa itu mungkin efek dari kutukan Demon King. Deon sangat kebingungan untuk meluruskan kesalahpahamannya, tapi kemudian daripada dia meluruskan kesalahpahaman itu, dia lebih berniat untuk berpura-pura sakit agar bisa segera meninggalkan tempat perjamuan tersebut. Setelah memantapkan niatnya, Deon kemudian memberi salam dan berpamitan pada Kaisar karena dirinya akan segera kembali ke kediamannya. Tapi kemudian tiba-tiba ia merasa pusing. Deon tampak akan pingsan di depan sang Kaisar. Namun seseorang menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke lantai. Deon mencoba berterima kasih pada orang itu. Namun saat membalingkan wajahnya, ternyata orang yang membantunya adalah Krul. Spontan dia langsung menarik kembali lengannya. Dan dengan wajah kesalnya dia berkata, aku tak butuh bantuanmu kampret. Masih dengan wajah kesalnya Deon berpikir bahwa Krul merupakan objek dari kebencian besar dalam dirinya selama di medan perang 8 tahun yang lalu. Deon bergumam dalam hatinya, berani-beraninya orang ini bertingkah seolah peduli padaku. Aku bersumpah akan membunuhnya. Lalu sang kaisar menenangkannya dari belakang dengan berkata, Count, tampaknya kau sekarang kurang sehat. Sebaiknya kau kembali sekarang. Setelah itu Deon berpamitan sambil berjalan ke arah pintu keluar dengan wajah yang sangat kesal karena kebencian dalam dirinya terhadap Krul. Setelah Deon pergi, Starbase menatap ke arah Krul dengan tatapan yang sangat menyeramkan seakan dia merencanakan sesuatu setelah melihat hubungan dari Deon dan Krul. Cerita pun bersambung. Aduh, ini konfliknya banyak banget ya, konflik saudara gitu kan. Memang ya kadang jadi saudara itu ada permasalahan, tapi harus diselesaikan baik-baik ya guys ya. Jangan sampai bunuh-bunuh seperti Deon dan Krul, apalagi sampai bacok-bacok. Wah, jangan deh pokoknya. Ya pokoknya kami dari Saratusan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.